Untuk langkah yang pertama, panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah margarin mencair, langkah selanjutnya masukkan setengah buah bawang bombay. Untuk bawang bombay cincang kasar. Selanjutnya ini kita tumis hingga harum dan layu. Setelah bawang bombay harum, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tumis kembali. Setelah itu masukkan 50 gram tepung terigu. Lalu ini kita aduk campur hingga rata, masak sampai berbulir. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tepung berbulir, kemudian masukkan 100 ml air kaldu ayam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 200 ml susu cair. Tuangkan susu cair secara bertahap, kemudian aduk campur hingga rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram wortel yang sudah direbus atau dikukus. Kemudian tambahkan 100 gram kentang rebus atau bisa juga dikukus. Selanjutnya 50 gram ayam yang sudah direbus dan disuwir kasar. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Apabila suka bisa ditambah dengan pala bubuk. Selanjutnya aduk campur hingga rata, masak sampai mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, langkah berikutnya tambahkan 2 batang daun bawang. Bisa juga ditambahkan dengan seledri. Selanjutnya ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai matang. Nah, kira-kira sampai seperti ini cukup. Kemudian kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, siapkan 2 butir telur, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 40 gram gula pasir. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita mixer hingga gula pasir larut. Gunakan speed paling rendah. Cukup sampai gula pasir larut. Setelah gula pasir larut, kemudian masukkan setengah sendok teh cake ilmu sapphire. Di sini saya gunakan SP. Kemudian ini kita mixer kembali hingga mengembang putih kental berjejak. Gunakan speed paling rendah, naikkan menjadi kecepatan paling tinggi. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah mengembang putih kental berjejak, matikan mixernya. Apabila diangkat, dia akan membentuk jambul seperti ini. Langkah berikutnya, tambahkan 50 gram tepung terigu. Gunakan tepung terigu protein sedang. Selanjutnya tambahkan 10 gram susu bubuk. Lalu ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan tepung yang bergerindil atau menggumpal. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Gunakan mixer dalam keadaan masih mati supaya tidak ada tepung yang berhamburan. Selanjutnya nyalakan mixer dengan speed paling rendah. Mixer asal tercampur rata saja. Kira-kira seperti ini, kemudian matikan mixernya. Untuk langkah selanjutnya, masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan dan dalam keadaan suhu ruang. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Supaya warnanya tidak pucat, bisa ditambahkan dengan pewarna kuning telur. Kita aduk lipat seperti ini, aduk balik. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyang di sini saya gunakan ukuran 22 x 26 cm. Jangan lupa untuk diratakan dan dihentak-hentakkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kukus selama 15 menit atau sampai dengan matang. Gunakan api sedang saat mengukus. Apabila menggunakan panci biasa, bisa dilapisi dengan kain. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit, kemudian kita angkat. Selagi masih hangat, kemudian kita keluarkan dari loyang.
Di sini saya balik terlebih dahulu, kemudian lepaskan untuk kertas roti. Lalu saya lapisi dengan kertas roti, kemudian kita balik. Selagi masih hangat, kemudian olesi dengan mayones. Jangan lupa untuk diratakan. Setelah rata, kemudian semprotkan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Semprotkan di ujungnya seperti ini. Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk dipadatkan menggunakan bantuan scraper. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan, tunggu hingga dingin atau bisa disimpan dalam kulkas terlebih dahulu. Setelah dingin saya keluarkan dari kertas roti. Selanjutnya potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya potong menjadi 12 bagian. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya untuk pengemasan bisa ditambahkan garnish potongan daun seledri seperti ini. Selanjutnya tambahkan potongan cabai merah, lalu kemas menggunakan plastik OPP. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 potong. Berikut ini untuk bolu gulung isi rogut ayam siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur bolunya sangat lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, dan super enak banget. Untuk langkah yang pertama, panaskan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin mencair, selanjutnya masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Lalu ini kita tumis hingga harum. Setelah bawang putih harum, kemudian masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang halus. Selanjutnya ini kita tumis kembali sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, kemudian masukkan 100 gram daging ayam yang sudah dicincang halus. Kemudian aduk campur hingga rata, kemudian masak sampai berubah warna. Setelah daging ayam berubah warna, selanjutnya masukkan 50 gram wortel. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 50 ml air mineral. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh saus tiram. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata. Supaya warnanya lebih gelap, di sini saya tambahkan dengan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk campur hingga rata, lalu masak sampai kadar air setengah menyusut. Setelah kadar air menyusut, selanjutnya tambahkan 1 buah cabai merah, lalu 1 batang daun bawang. Aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai kadar air benar-benar menyusut. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya kita angkat dan dinginkan. Untuk langkah berikutnya, siapkan 3 butir telur, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 80 gram gula pasir, lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah hingga gula pasir larut.
Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu masukkan 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini saya gunakan SP. Kemudian ini kita mixer kembali hingga mengembang putih kental berjejak. Gunakan speed paling rendah hingga speed paling tinggi. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah mengembang, selanjutnya matikan mixernya. Kira-kira seperti ini. Jika diangkat, adonannya membentuk jambul. Langkah berikutnya, masukkan 125 gram tepung terigu. Untuk tepung, di sini saya ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan 15 gram maizena. Lalu ini kita aduk terlebih dahulu menggunakan mixer dalam keadaan mati supaya tidak ada tepung yang berhamburan. Kemudian nyalakan mixernya. Ini kita mixer sesaat, cukup asal tercampur rata saja. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya tuangkan 30 gram santan kental. Kemudian 60 ml minyak goreng. Untuk langkah yang terakhir, tambahkan secukupnya pewarna kuning. Selanjutnya ini kita aduk lipat atau aduk balik hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Selanjutnya ambil 100 gram adonan. Kemudian tambahkan isian ayam yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya, siapkan loyang ukuran 6 x 22 cm. Kemudian olesi dengan minyak sayur dan lapisi dengan kertas roti. Selanjutnya tuangkan setengah bagian adonan sisa atau seberat 160 gram. Selanjutnya ratakan. Kemudian kita hentak-hentakkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit, selanjutnya tuangkan adonan yang kedua. Ini untuk adonan lapis kedua yang bercampurkan dengan isian ayam. Jangan lupa diratakan. Selanjutnya ini kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit, kemudian tuangkan untuk sisa adonan atau kira-kira seberat 160 gram. Selanjutnya kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit. Jangan lupa lakukan tes tusuk. Apabila tidak ada kue yang menempel, berarti sudah matang. Selanjutnya kita angkat. Selagi kue masih hangat, kemudian sisir untuk pinggiran loyang. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan kue dari loyangnya. Selanjutnya kita tunggu hingga dingin. Setelah kue dingin, kemudian potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya potong menjadi 3 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk masing-masing bagian saya potong menjadi 5. Jadi untuk satu resep ini menjadi 15 potong. Selanjutnya ambil 1 potong kue, kemudian tambahkan daun seledri. Lalu tambahkan cabai merah. Selanjutnya kita bungkus menggunakan plastik OPP. Untuk plastik disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk bolu lapis ayam siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur bolunya lembut. Sedangkan untuk rasa gurih dan manis. Sedikit ada rasa pedasnya.
Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.